Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mencari nilai A inverse dengan metode adjoint. Nah, diberikan matriks 1 1 1, 2 negatif 1 negatif 1, 2 negatif 2 negatif 1. Kita anggap ini sebagai matriks A. Lalu cara untuk menentukan A inverse-nya dengan metode adjoint yaitu kita harus cari dulu nilai M satu-satunya, yaitu dengan cara kolom pertama, satu-satu ini adalah baris dan kolom ya. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama itu kita anggap seperti ini. Ini baris pertama, ini kolom pertama. Kita akan tutup sehingga hasilnya itu adalah negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Sehingga ini, matriks ini sama dengan, ini akan kita cari dengan nilai 1 dikali negatif 1 adalah 1, dikurang 1 dikali negatif 1 dikali negatif 2 adalah 2, sehingga 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Dan untuk nilai M12 yaitu baris pertama, kolom kedua ini, maka akan sisa 2 negatif 1, 2 negatif 1 seperti ini, 2 negatif 1, 2 negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2, dikurang dengan negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Sehingga negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Untuk M13 sama dengan cara yang tadi, kita tutup baris pertama, kita tutup kolom ketiga. Maka akan dapat 2 negatif 1, 2 negatif 2. 2 negatif 1, 2 negatif 2. Maka 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4, dikurang negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. Negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. Untuk M21 yaitu baris kedua, kolom pertama. Maka tersisa 1 1 negatif 2 negatif 1. Sama dengan 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, dikurang 1 dikali 2 adalah 2. Sama dengan negatif 3. Untuk nilai M23 yaitu baris kedua, kolom ketiga, yaitu 2 negatif 1, 2 negatif 2. Ini, maka hasilnya adalah negatif 2 dikurang 2 adalah negatif 4. Caranya sama untuk M31, 1 1 negatif 1 negatif 1, yaitu baris ketiga dengan kolom pertama. 1 1 negatif 1 negatif 1. Maka hasil dari determinannya yaitu 0. Untuk M32 yaitu baris ketiga, kolom kedua. 1 1 2 negatif 1. Negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Untuk baris ketiga, kolom ketiga yaitu 1 1 2 negatif 1 sama dengan negatif 3. Maka cara selanjutnya adalah untuk menentukan nilai C11 sampai dengan C33. Dengan cara rumusnya itu adalah negatif 1 dipangkatkan dengan I tambah J dikali dengan nilai MIJ. Nah, I tambah J nya itu kan berarti baris pertama dan kolom pertama, berarti 1 tambah 1, negatif 1 dipangkatkan 2 dikalikan dengan negatif 1 nilai M11. Maka negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. C12 yaitu 1 ditambah 2 adalah pangkatnya 3, karena dia ganjil maka hasilnya negatif, kali 0 maka hasilnya 0. C13 sama dengan negatif 1, pangkatnya positif adalah 4. Pangkat positif 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 datang dari M13 tadi ya, negatif 2. Maka C21 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 hasilnya ganjil, maka negatif 1 dikali 1 adalah negatif 1. Ini tadi, ini 1, M21. C22 yaitu negatif 1 ditambah 2 ditambah 2 adalah 4. Berarti positif ya, karena genap. 1 dikali negatif 3 ini negatif 3, maka hasilnya negatif 3. C23 adalah negatif 1 dipangkat 2 ditambah 3 adalah ganjil, 5. Maka hasilnya negatif 1 dikali negatif 4, ini negatif 4 sama dengan 4. Untuk C31 negatif 1, 3 ditambah 1 adalah 4, positif ya, karena genap, dikali 0, ini 0, 0, maka hasilnya juga 0.
C32 yaitu negatif 1 dipangkatkan 3 ditambah 2 adalah 5. Berarti pangkatnya ganjil ya. Berarti negatif 1 dikali negatif 3 hasil nilai ini M32 sama dengan 3. Untuk C33 yaitu negatif 1 dipangkatkan 3 tambah 3 hasilnya genap ya. Berarti positif dikali negatif 3 yang ini, maka hasilnya negatif 3. Setelah kita mendapatkan nilai C11 sampai C33, kita akan mencari determinan dari nilai matriks A ini tadi dengan cara sama seperti sebelumnya soal nomor 1, yaitu pindahkan kolom pertama dengan kolom kedua ke sebelah sini. Kita akan kalikan per diagonalnya, baru kita kurangkan dengan diagonal yang ini. 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. 1 dikali negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. 1 dikali 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Dikurang dengan 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. 1 dikali negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. 1 dikali 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Dikurang dengan 1 dikali negatif 1 dikali 2 adalah negatif 2. 1 dikali negatif 1 dikali negatif 2 adalah 2. 1 dikali 2 dikali negatif 1 adalah negatif 2. Sehingga 1 dikurang 2 dikurang 4 adalah negatif 5. Negatif 2 ditambah 2 dikurang 2 dikalikan negatif di depannya adalah 2. Negatif 5 ditambah 2 sama dengan negatif 3. Ini adalah nilai determinan A. Dan kita akan mencari nilai A inverse, yaitu dengan rumus 1 per determinan A dikali dengan adjoint A. Nilai adjoint A ini kita dapat dari C11. Lanjut ke soal nomor 3, diberikan U sama dengan 604, V316. Dan tentukan apakah U dan V ini membentuk sudut lancip, tumpul, atau tegak lurus. Nah, untuk menentukannya itu kita harus tahu dulu konsepnya, yaitu dia dikatakan sudut lancip jika dan hanya jika U kali V-nya itu besar dari 0. Dikatakan sudut tumpul jika dan hanya jika U kali V-nya kecil dari 0. Dikatakan saling tegak lurus, yaitu U kali V-nya sama dengan 0. Jadi kita harus tahu dulu U kali V-nya, nilai U kali V. Caranya yaitu U kali V berarti U1 dikali V1 tambah U2 dikali V2 ditambah U3 kali V3. Nilai U1-nya ada di sini, V1-nya ada di sini, U2-nya ini, V2-nya ini, U3-nya ini, dan V3-nya ini. Kita substitusikan saja. 6 kali 3 ditambah 0 kali 1 ditambah 4 kali 6 sama dengan 18 tambah 0 tambah 24 hasilnya 42. Karena U dikali V besar dari 0, maka U dan V membentuk sudut lancip. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please like and share ya teman-teman. And don't forget to subscribe.